Pemirsa, kita masih terus menunggu bagaimana perkembangan terkini dari pemeriksaan Febri Adriansyah yang sehari ini diperiksa sebagai saksi dalam dugaan TPPU, di mana Febri sendiri sudah datang ke gedung utama Kejaksaan Agung sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat dan hingga pukul 20:25 waktu Indonesia Barat. Belum ada tanda-tanda Febri Adriansyah keluar ataupun pemeriksaan telah rampung dilakukan. Sambil menunggu perkembangan terkini, kita akan kembali berdiskusi ataupun berbincang bersama Mas Boyamin. Mas Boyamin, mengenai penyidikan perkara yang melibatkan Febri Adriansyah, di mana KPK sendiri sudah mendapatkan surat permintaan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat Febri Adriansyah. Bagaimana Anda melihat supervisi KPK dapat kemudian membuat pengusutan ataupun penyidikan perkara ini menjadi lebih profesional, lebih transparan, lebih akuntabel, Mas Boyamin? Ya, dengan meminta KPK itu aja saya yakin itu sudah niat ingin profesional, ingin akuntabel dan juga transparan. Gitu. Kalau niatnya tidak ingin profesional, ya berarti tidak mungkin mengundang KPK. Karena apa? Mau banyak yang ditutupi untuk menyelamatkan, kira-kira kan begitu Mbak Fitri. Tapi dengan sudah terbuka, Komisi Kejaksaan juga dikasih akses, karena setahu saya dulu kalau ada pemeriksaan itu Komisi Kejaksaan aja nggak bisa masuk itu di ruangannya Gedung Bundar, alasannya dianggap mengintervensi gitu, takut dianggap mengintervensi dan diintervensi gitu. Nah, ketika bahkan sampai Komisi Kejaksaan kemarin itu dari foto-foto yang beredar itu diperbolehkan melihat ruangan pemeriksaan segala macam, meskipun ya memang ada batasan tertentu gitu. Nah, itu menurut saya sih jelas bahwa memang pengen profesional. Ya 9 orang itu kan selama ini sudah terjaga integritasnya, profesionalnya, mantan KPK dibanggakan segala macam. Nah, itu kan kesempatan mereka tidak ingin menodai dirinya sendiri gitu, mencemari dirinya sendiri karena sudah dianggap bagus. Maka mereka pengen tetap dianggap bagus, maka dengan cara apa? Tim 9 ini untuk profesional, untuk transparan dan mempertanggungjawabkan bukan hanya kepada institusinya tapi juga kepada rakyat Indonesia. Karena rata-rata itu jabatannya juga tinggi-tinggi loh. Ada yang kepala kejaksaan tinggi kayak Mbak Katarina Girsang, itu sekarang bahkan baru aja diangkat sebagai Kajati Kalimantan Timur misalnya. Yang lain-lain juga begitu gitu. Dan saya tahu persis Pak Rudi Margono itu Jaksa Agung Muda Pengawasan itu, saya mulai tahu beliau itu di tahun 2006 ketika saya mengajukan gugatan kepada KPK yang kantornya masih di Jalan Veteran, maka di Jakarta Pusat. Dan saya mengajukan gugatan atas tidak ditersangkakan keseluruhan KPU karena dianggap mendapatkan uang gitu. Nah, saya gugat perdata waktu itu belum pra peradilan, Mbak. Dan yang mewakili KPK waktu itu justru jaksa-jaksa yang ada di KPK yang generasi pertama, termasuk saya ya itu tadi Pak Rudi Margono gitu. Dan setahu saya kehidupan beliau ya biasa-biasa aja, sederhana. Karirnya juga biasa-biasa saja, tidak kemudian meloncat itu juga enggak. Dan yang kedua namanya Pak Wisnu Baroto, sekarang jadi anggota Dewan Pengawas KPK. Itu saya masuk Jakarta berkelahi, berlatih berkelahi itu di pengadilan justru yang berhadapan dengan Pak Rudi Margono dan Pak Wisnu Baroto ini gitu. Dan setahu saya menurut teman-temannya adalah mereka adalah orang yang sederhana, tidak berlebihan hartanya dan kemudian ya integritasnya tinggi gitu. Jadi ketika sekarang memimpin ketua tim itu saya mempercayai, tapi ya saya tidak pernah berani ngomong bahwa ini profesional kalau belum ada bukti konkretnya. Maka bukti konkretnya kalau malam ini ditahan ya sudah, berarti kita tidak memberikan cek kosong gitu Mbak Fitri. Baik Mas Boyamin, kita akan kembali untuk melihat situasi terkini dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di mana pemeriksaan Febri Adriansyah kini sudah masuk lebih dari 8 jam. Pemeriksaan dimulai sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat di Kejagung. Namun pada pemeriksaan perdana ini, Kejaksaan Agung menyiapkan mobil tahanan di sekitar gedung utama pada Jumat malam. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Kejaksaan Agung, telah bersama kami jurnalis Metro TV Arbida Donosmito.
Arbida, bagaimana situasi di Gedung Utama Kejaksaan Agung saat ini? Apakah kemudian ada informasi pemeriksaan Febri Adriansyah masih berlangsung ataupun sudah rampung? Ya, baik Sarah dan juga pemirsa, untuk informasi terkait dengan pemeriksaan Febri apakah sudah selesai, ini memang kami sudah mendapatkan informasi tersebut sejak beberapa waktu lalu, yang mana Febri ini diinformasikan sudah selesai diperiksa begitu ya, di mana untuk saat ini kami tengah menunggu kapan Febri ini akan turun, karena informasi dia sudah selesai diperiksa itu ada di sekitar jam 7 malam. Sedangkan saat ini sudah jam 8:30 malam, artinya sudah 2 jam. Usai Febri ini diperiksa, awak media masih menunggu turunnya atau keluarnya Febri Adriansyah. Yang mana pemirsa juga dapat Anda lihat dari layar kaca Anda, dari sejumlah kameramen kami. Ini memang memperlihatkan salah satunya adalah kondisi terkini yang ada di Gedung Kejaksaan Agung yang ada di gedung utama maupun yang ada di depan gedung pelayanan terpadu. Untuk gedung pelayanan terpadu ini kami melihat adanya mobil tahanan Kejaksaan Agung dengan logo Pitsus yang sudah ada di sini. Ini sejak jam 7 malam pemirsa. Kemudian kami juga ini tengah mempersiapkan adanya konferensi pers begitu ya, yang sudah dipersiapkan di gedung utama. Ini juga ada tim dari Metro TV lain yang sudah standby di sana, pemirsa dan juga Rara, menunggu terkait dengan informasi pasti apakah malam hari ini Febri Adriansyah, ex Jampisus Kejagung, ini akan ditahan begitu dan dibawa ke rutan. Karena memang kami melihat sampai saat ini usai pemeriksaan Febri Adriansyah belum tampak sama sekali ia akan keluar melalui akses pintu yang mana. Kami sudah menunggu di sejumlah titik, memang sampai saat ini kami belum melihat adanya keterangan resmi, belum melihat adanya penjagaan yang berarti begitu ya. Yang kami lihat adalah penjagaan Pamdal dan juga dari pihak TNI saja yang berjaga di sekitar gedung ini dan juga di sekitar mobil tahanan yang ada di depan saya saat ini begitu. Dan memang pemeriksaan ini sebelumnya dilakukan oleh tim 9 sejak jam 1 siang. Informasi yang kami dapatkan ia diperiksa sekitar jam 1 siang dan selesai di jam 6:30. Artinya ini kurang lebih 6 jam pemeriksaan oleh tim 9. Tentunya ini ditanyai terkait dengan penemuan 74 kg dan juga valuta asing senilai ratusan miliar rupiah. Karena pemeriksaan ini pemirsa, ini adalah pemeriksaan dalam sprindik terbaru yang dikeluarkan Kejagung pada tanggal 20 Juli lalu. Yang mana untuk sprindik terbaru ini adalah terkait dengan dugaan TPPU dalam perkara temuan emas 74 kg dan uang tunai ratusan miliar di rumah mewah Sentul yang dicurigai itu adalah milik dari Febri Adriansyah. Dan untuk pemeriksaan ini juga merupakan pemeriksaan dengan kapasitas Febri adalah sebagai saksi yang sebelumnya pemeriksaan ini dijadwalkan tanggal 22 Juli, namun karena alasan kesehatan sehingga ia baru bisa untuk memenuhi panggilan penyidik pada hari ini tanggal 24 Juli 2026. Dan untuk lebih lengkapnya memang kami belum mendapatkan konfirmasi secara langsung dan secara detail dari pihak Kejagung. Umumnya adalah biasanya dari Kapus Penkum Anang Supriyatna ini belum memberikan keterangan terkait apa saja yang sebenarnya ditanyai oleh tim 9 atau tim penyidik kepada Febri Adriansyah pada siang hingga malam hari pada saat pemeriksaan. Dan memang untuk status saksi sendiri sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono bahwa status saksi Febri pada pemeriksaan kali ini sudah sesuai dengan putusan MK nomor 21 tahun 2014 yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh ditetapkan sebagai tersangka sebelum pernah diperiksa. Dan MK menegaskan juga bahwa penetapan tersangka oleh penyidik seperti kepolisian, KPK, kejaksaan ini harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP serta didahului dengan pemeriksaan calon tersangka. Karena kalau kita lihat pada waktu lalu memang untuk Febri Adriansyah sendiri ini sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka, namun untuk sprindik lain yakni sprindik dalam kasus perkara dugaan korupsi dan TPPU pada PT Asabri begitu. Karena mengingat pihak dari kepolisian khususnya Kortas Polri dan juga Polda menyebutkan peningkatan status
dari menjadi tersangka ini sudah disesuaikan dengan kecukupan 2 alat bukti yang sah yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian begitu pada saat penggeledahan dan lain sebagainya, dan sebelum ini dilimpahkan ke Kejagung, dan saat ini sudah dilimpahkan ke Kejagung. Saat ini Kejagung juga sudah mengeluarkan sprindik terbaru. Ini sprindiknya adalah terkait dengan temuan 74 kg dan dalam dugaan TPPU begitu, dalam temuan 74 kg dan juga valuta asing ratusan miliar yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan di rumah mewah di Sentul pada awal Juli 2026 lalu. Dan hingga saat ini Rara dan juga pemirsa, kami tengah menantikan di sejumlah titik di Gedung Kejaksaan Agung tanda-tanda Febri Adriansyah ini akan keluar, dan akan juga menunggu konfirmasi dari pihak Kejaksaan Agung yang menjanjikan kepada awak media akan memberikan statement, akan melakukan konferensi pers usai melakukan pemeriksaan. Sejauh ini yang kami memang belum mendapatkan informasi pasti apakah nanti Febri Adriansyah ini akan ditahan begitu. Namun jika melihat adanya mobil tahanan, bahkan ada 2 mobil tahanan begitu ya yang tadi kami lihat. Yang pertama adalah mobil tahanan yang di depan saya di gedung pelayanan ini. Kemudian ada juga mobil tahanan yang baru saja tiba sekitar jam setengah 8 malam atau jam 8 malam ini naik ke area gedung utama. Artinya ada 2 mobil tahanan begitu yang berjaga di Gedung Kejaksaan Agung. Kami awak media pun juga belum mendapatkan informasi apakah 2 mobil tahanan ini untuk 2 orang yang berbeda atau 2 mobil tahanan ini untuk 1 tersangka saja begitu. Dan ini memang kami masih terus mencari tahu pemirsa, dan dengan adanya mobil tahanan ini kemungkinan besar kami menyimpulkan bahwa Febri Adriansyah ini sudah naik statusnya sebagai tersangka. Tinggal kami menanti informasi pastinya dari Kejaksaan Agung apakah memang benar Febri Adriansyah setelah dilakukan pemeriksaan didukung juga dengan 2 alat bukti yang cukup begitu oleh tim penyidik. Artinya apakah memang sudah bisa dinaikkan tersangka, dan kemudian kami juga pertanyaan selanjutnya akan ditahan kemana begitu pemirsa, dan itu memang masih kami tunggu karena sampai saat ini awak media pun masih menunggu sejak pagi hingga hari ini untuk mendapatkan informasi-informasi pasti tersebut. Rara. Ya, Arbida, tentu kita terus menunggu bagaimana perkembangan terkini mengenai hasil pemeriksaan dan juga status dari Febri Adriansyah. Namun apabila mungkin Anda pantau di sekitar Gedung Kejaksaan Agung sendiri, apakah ada informasi mengenai aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Kejaksaan Agung? Ya, baik Rara dan juga pemirsa, terkait dengan aksi unjuk rasa, memang kami tadi mendengar adanya aksi unjuk rasa di luar dari Gedung Kejaksaan Agung ini sejak pagi hingga sekitar sore hingga malam hari. Namun memang kami tidak memantau secara langsung aksi unjuk rasa tersebut, namun memang yang kami dengarkan ada sejumlah protes begitu terhadap penanganan dari kasus ex-Jambesus Kejaksaan Agung ini begitu. Bisa dikatakan bahwa demo tersebut ini adalah unjuk rasa mengiringi pemeriksaan Febri Adriansyah pada malam hari ini yang dilakukan oleh tim 9 begitu ya pemirsa pada hari ini. Dan berbicara mengenai tim 9 sendiri ini adalah tim yang dibentuk untuk menangani kasus ini yang dikoordinasikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas, dan tidak ditangani langsung oleh Jampitsus karena untuk mengutamakan transparansi dan juga dilakukan pemeriksaan tidak di Gedung Bundar seperti biasanya, namun dilakukan pada Gedung Utama Kejaksaan Agung. Ini pun juga untuk menunjukkan bahwa menghindari resistensi tim penyidik dengan tersangka. Apalagi tim 9 ini pemirsa juga disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan diawasi langsung oleh DPR RI Komisi 3, sehingga diharapkan bahwa kasus ini memang bisa tertangani dengan baik. Dan itu juga seruan-seruan dari para pengunjuk rasa begitu ya yang ada di luar yang tadi kami dengar, bahwa penanganan
mempertanyakan terkait dengan penanganan dari Febri Adriansyah ini, pun juga publik yang juga mempertanyakan terkait dengan penanganan ini dan masyarakat yang mengharapkan bahwa penanganan ini agar segera selesai dan juga transparan begitu, dan memang mengawal kasus ini hingga tuntas begitu pemirsa. Dan untuk sementara informasi yang dapat kami sampaikan itu, Rara, jika nanti akan ada update terbaru seperti apakah nanti akan diproses etik dan lain sebagainya, itu kami akan sampaikan ke Anda, karena kalau terkait dengan proses etik selanjutnya dari Jamwas Rudi Margono juga menyebutkan bahwa nantinya akan diproses etik tetap begitu, namun setelah perkara pidananya ingkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Dan untuk kuasa hukum sendiri, sebelumnya kan memang Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari Febri Adriansyah ini mundur begitu ya, namun sebelumnya pada tanggal 17 Juli sempat dikatakan bahwa ada 2 kuasa hukum yang menangani kasus ini, yakni Mas Agus Farizi dan juga Hotman Paris Hutapea. Namun setelah mundurnya Hotman Paris Hutapea, artinya masih ada 1 kuasa hukum yang akan mendampingi, yakni dari pihak pengacara Mas Agus Farizi begitu. Dan untuk lengkap dan detailnya tentunya kami akan terus mengupdate kepada Anda dari informasi-informasi terkini yang ada di Kejaksaan Agung. Rara. Baik, Arbida Dono Sumito, terima kasih atas laporan Anda, dan kita masih akan terus menunggu bagaimana perkembangan terkini dari gedung Kejaksaan Agung. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News akan segera kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.